Biasanya ini untuk dipakai di balap ya, karena untuk butuh pad yang lebih thick lagi, yang lebih tebal gitu biar helmnya nggak gampang goyang. Karena kalau untuk di race ya, ini kayak gini guys, udah masuk aja deh gitu. Ini bisa kalian putar kayak gini, tinggal kalian atur aja. Rasain aja perbedaannya gimana. Nah gini guys, tanpa terkecuali juga di sini juga bisa guys, di pista GPR. Nih model setnya ini, tinggal kalian masukin. Nah jadi sama persis geng gitu. Terus untuk perbedaan yang selanjutnya lagi itu adalah dari bahan kain si crown padnya atau semua paddingnya juga bahannya lumayan agak beda ya untuk di bagian crown pad khususnya. Jadi untuk di bagian depan ini dia modelnya semi bludru kayak gitu. Ini untuk yang pista GP semi bludru, ini juga masih semi bludru. Tapi pas udah di bagian belakang dia modelnya kayak kain lebih premium aja gitu feelnya, timbang yang pista GP. Kalau ini modelnya kayak karet gitu, legging karet legging gitu lah ya. Nggak tahu gua apa namanya, yang jelas di model karet elastis kayak gitu. Sedangkan kalau yang pista GPR dia modelnya kayak hampir stiff, dia nggak terlalu banyak elastisitas kayak gitu. Dan di sini juga udah ada nomor, bukan nomor, tapi tag seri size-nya. Ini MS. Dan untuk yang pista GP ini ada bentuknya kayak gini tapi agak beda. Nah ini guys, ini GP, ini GPR gitu. Terus untuk di bagian lubang-lubang di depan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 lubang. Di bagian depan crown padnya ada 7 lubang untuk airflow angin masuk di ventilasi atas. Dan untuk di pista GP di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masih sama. Cuman ada sedikit perbedaan untuk posisinya doang sih. Nah jadi ini untuk yang pista GPR dia modelnya ada 1 yang di tengah kecil, terus yang gede 2 tuh kanan kiri, terus yang kecil lagi. Nah baru yang satu lagi di belakang sini, beda sama yang pista GP. Jadi agak sedikit berpindah aja posisinya, yang awalnya di bawah sini jadi pindah naik ke atas sini dua-duanya gitu guys. Crown padnya pista GPR ya, di sini ada tulisan kayak top pressure control. Terus ini sama top pressure control juga. Ini position helmet lower atau higher, maksudnya jadi kalian bisa merubah posisinya tuh lebih ketat atau lebih rendah di sini, tergantung kepala kalian gitu bentuknya. Sama untuk GP juga dan GPR. Dan di sini ada rear pressure control, ada tulisan gitu. Dan ngikutin layer dari si busa padding tambahan tadi guys. Nah gitu, singkatnya gitulah. Kita next ke bagian neck roll sekarang. Di bagian neck roll nih gue suka banget untuk yang pista GPR karena lebih ringan. Tapi gue juga suka pista GP karena ini nggak terlalu lebih banyak masuk suara atau angin gitu guys, ketimbang yang pista GPR karena dia model neck rollnya dibikin sedemikian rupa sehingga helmnya bisa ringan dan bobotnya dikurangin ya, dengan menggunakan model kayak gorden kayak gini dong, tipis gitu. Nah ini tipis banget, kalian bisa lihat, ketimbang yang pista GP dia model tebel. Makanya banyak teman-teman yang pakai pista GP atau yang Corsa ngerasa pegel di bagian leher karena ini ya lumayan tebal sih. Cuman gue punya triknya, jadi kalau misalnya kalian pakai helm pista atau Corsa gitu ngerasa pegel banget, tinggal kalian turunin helmnya gitu, tinggal turunin kayak gitu. Jadi di posisi helmnya misalnya kayak gini, kalian turunin lagi kayak gini, jadi
si bagian neckroll busa ini agak naik ke atas dan nggak terlalu banyak kontak ke bagian leher belakang, dan pandangan kalian ke bawah juga makin luas kayak gitu. Dan itu yang juga di improve sama pista GP-RR ya, kalau nggak salah pista GP-RR itu dia punya dapat busa tambahan juga untuk di bagian atas crown pad, top crown pad kayak gitu, untuk supaya helmnya pada saat dipasang dia lebih tebal feel-nya di bagian atas kepala dan lebih turun aja gitu. Jadi pas untuk tuck in pandangan lebih bagus gitu ketimbang nggak pakai busa tambahan yang di atas crown pad tadi, karena bakal turun banget dan untuk pandangan ke bagian atasnya itu kurang guys. Jadi makanya pista GP-RR dia nambahin lagi untuk busa tambahan di atas crown pad gitu guys. Kalian bisa nonton YouTube-nya Om Vibes juga. Dan balik lagi kita ke bagian cheek pad maksudnya. Nah, di sini yang gue suka dari pista GP yang juga baru gue tahu setelah helm ini datang ke rumah gue gitu guys. Jadi di sini ada busa tambahan lagi, ini plastiknya ada tulisannya size ML atau L. Nah ini fungsinya untuk kalian taruh di bagian cheek pad kalian. Jadi kalau misalnya kalian udah punya nih pista GP atau Corsa atau GPR kalian bisa udah ngerasain di bagian pad yang belakang sini ini rada kopong ketimbang ini kan ada busa yang tebal nih di bagian sini. Nah pas di bagian belakang sini ini kopong karena memang sengaja untuk bagian telinga kita gitu guys. Tidak terkecuali juga untuk yang pista GPR, di sini juga ada bagian kopongnya guys. Jadi memang disengaja untuk kenyamanan kita pada saat menggunakan helm ini. Nah, di pista GP ini digunakan pada saat sizing helm kalian merasa kurang ketat di bagian pipi ya gitu ya. Jadi ini kalian masukkan ke bagian dalam celahnya ini. Bentar gua cari tahu dulu. Karena bisa kebolak-balik nih. Kita harus ngepasin ininya dulu. Bentuk ininya. Padding tambahannya ini guys. Ini. Oh sorry. Berarti yang ini. Nah dibentuknya gini guys. Dibuat sedemikian rupa dan ini ada kayak bolongan kecil gitu. Model busa bundar kayak ini di tengah-tengah. Dan ini nggak bisa dicopot karena udah nyatu sama di sini. Cuman kayak dibikin sedemikian rupa lah, jadi di-vlog banget untuk kenyamanan kita pada saat berkendara menggunakan helm AGV Pista GP ini guys. Ini kita masukin, jadi modelnya itu ntar kayak begini. Ini berarti yang bagian tajam-tajamnya di bagian bawah. Karena ngikutin shape yang cheek pad yang ini, gitu guys. Ini agak melengkung gini turun ke bawah, baru dia naik ke atas ini. Jadi kita masukin dulu. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa juga cari tahu cara masangnya di manual book. Iseng-iseng kalau misalnya lagi WFA di rumah, lagi gabut rumah, kalian baca-bacain itu. Karena banyak informasi tentang produk-produk yang perlu kita tahu juga guys di situ. Kayak misalnya helm-helm itu misalnya udah kita pakai selama 5 tahun, sudah saatnya kita pensiunkan dan kita harus beli helm baru lagi. Nah itu gue temuin di buku-buku manual book kayak gini. Gue nggak ngerti juga kenapa harus helm setelah 5 tahun diganti. Kayaknya karena ini ya, performance-nya si helm itu mirip-mirip kayak handphone atau motor kali ya. Makin sering dipakai, performance-nya makin lama makin berkurang kayak gitu, sampai akhirnya harus kita beli baru lagi kayak gitu guys. Tapi kalau misalnya kalian helm cuma koleksi doang, jarang dipakai, ya itu soal lah ya. Nah, ini sekarang udah kepasang, jadi ini bedanya ini yang belum kepasang bagian sebelah kanan, ini kopong nih. Ini sekarang yang bagian sebelah kiri ada isinya, dia dibikin sedemikian rupa jadi pas sudah masuk ke dalam ini udah ngikutin ketebalan dari si cheek pad yang ada guys. Jadi pada saat kalian menggunakan helm, feel-nya itu di bagian telinga lebih
menekan aja, dia bakal lebih menekan aja di bagian telinga. Dan gua rasa sih karena ini nutupin bagian telinga ya, jadi harusnya makin lebih kedap suara gitu guys. Ditambah lagi kita dapat juga earplug. Nah ini earplugnya untuk Vista GP dia modelnya kayak gini, kayak model earplug zaman itu ya, modelnya kayak gini, ada sambungan karetnya. Sedangkan untuk yang Vista GPR dia kayak gini, modelnya itu lepasan, udah modern banget lah. Kayak sering kalau misalnya teman-teman kalian ada yang kerja di tambang pasti bisa dapat kayak ginian, cuman ini bentuknya lebih kayak tabung gitu guys. Gitu, ini dapat 2 biji. Ini biasanya kalian gunakan pada saat balapan ya, bisa juga sering kalian lihat di pada saat Rossi lagi di pedok, pada saat dia mau siap-siap turun ke racetrack, dia bakal ngorek-ngorek ini telinganya karena dia harus ngebenerin atau masang si earplug nih, ini guys. Karena udah tahu ya motor di MotoGP, motor balap ya, bisingnya ampun-ampun.